Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai legenda asal-usul dari Danau Toba. Nah, sebelum itu hendaknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena apa? Pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Rahmanisa. Saya Henirlini Pangaribuan. Saya Trieni Veronica Jega. Nama saya Elvian Jan Lubis. Saya Kestara Maligulto. Nah, itulah tadi teman-teman saya. Jadi mungkin alasan kami mengambil tema asal-usul ataupun legenda dari Danau Toba sendiri, yaitu yang pertama karena danau ini merupakan danau terbesar ya. Pasti danau terbesar di Indonesia, pasti semua orang juga tahu. Legendanya juga mungkin sudah famous atau sudah terkenal gitu. Nah, hal tersebut yang membuat kami semakin yakin untuk mengangkat tema ini. Selain itu, untuk memperkuat mengenai pengangkatan tema ini, yaitu karena salah satu teman kami berasal dari daerah sana, yaitu Samosir. Baiklah, teman-teman saya akan menjelaskan secara terperinci mengenai asal-usul atau legenda ini sendiri. Pengertian legenda menurut para ahli. 1. Menurut Hoykas. Menurut Hoykas, legenda adalah cerita sejarah yang mengandung sesuatu yang ajaib yang menandakan kesaktian. 2. Menurut William R. Bascom, legenda adalah cerita yang mempunyai ciri-ciri mirip dengan mitos, yakni dianggap benar-benar terjadi tapi tidak dianggap benar. 3. Menurut Mies, legenda adalah cerita yang kuno setengah berdasarkan sejarah dan yang setengah lagi berdasarkan angan-angan. Perbedaan legenda dan cerita rakyat. Legenda merupakan suatu cerita tradisional atau prosa rakyat yang dianggap oleh yang memiliki cerita sebagai suatu kejadian yang benar-benar pernah terjadi dan terjadi pada masa lampau dan kerap dipandang sebagai suatu sejarah. Sedangkan cerita rakyat merupakan cerita sebagian kekayaan budaya dan sejarah yang pada umumnya dalam cerita rakyat mengisahkan tentang kejadian suatu tempat yang mana tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam cerita rakyat diwujudkan dalam bentuk binatang, manusia, atau dewa-dewa. Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan legenda dan cerita rakyat adalah legenda merupakan cerita tradisional yang terjadi di masa lampau dan kerap dipandang sebagai sejarah. Sedangkan cerita rakyat merupakan cerita tentang kebudayaan asal-muasal suatu tempat atau kejadian. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang legenda Danau Toba. Jadi teman-teman, di Sumatera Utara, tepatnya di sekitaran Pulau Samosir yang kita kenal saat ini, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Pemuda ini bekerja sebagai petani, tetapi sehari-harinya dia juga memancing untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Teman-teman, suatu hari ketika Toba memancing, dia mendapat ikan mas yang ukurannya lumayan besar dan dia pun sangat senang. Sesampainya di rumah, dia hendak membunuh ikan tersebut. Akan tetapi, ketika hendak ingin menggoreng ikan tersebut pun konon katanya berbicara dan berkata kepada Toba supaya melepaskan ikan tersebut. Nah, teman-teman, karena wanita itu sangat cantik parasnya, maka Toba pun ingin menikahinya. Wanita itu setuju dengan Toba untuk menikah. Akan tetapi, mereka membuat perjanjian terlebih dahulu, yaitu jika kelak mereka memiliki anak, Toba tidak bisa mengutuk ataupun memarahi anaknya dengan sebutan anak ikan. Singkat cerita, mereka pun menikah dan mereka dikaruniai satu orang putra yang diberi nama Samosir. Suatu hari, Toba bekerja di kebunnya dan ibunya pun menyuruh anaknya Samosir untuk mengantarkan bekal pada ayahnya. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Samosir pun lalai. Dia pun ikut bermain dengan teman-temannya dan tidak mengantar makanan kepada ayahnya. Nah, teman-teman, hal itu pun membuat Bang Toba atau Toba tersebut sangat marah, sehingga dia memarahi anaknya dan mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak ikan. Dia memarahi anaknya dengan sebutan anak ikan.
Ketika putri yang cantik itu mendengar perkataan suaminya yang mengatakan bahwa anaknya adalah anak ikan, dia pun merasa sangat kecewa dan merasa sangat sedih. Akhirnya, dia pun berdoa kepada Tuhan supaya diturunkannya hujan. Konon teman-teman, di sana terjadilah hujan yang sangat dahsyat, bahkan keluar dari tanah. Dan ibunya pun menyuruh Samosir supaya Samosir pergi ke tempat yang lebih tinggi agar dia selamat dari hujan tersebut. Nah, teman-teman, tempat yang tinggi itulah yang kita kenal sekarang dengan sebutan Pulau Samosir atau bahasa Bataknya Pulau Samosir. Dan nama danau tersebut diambil dari nama pemuda itu, yaitu Toba. Dan di akhir cerita, si putri yang cantik itu pun akhirnya kembali lagi menjadi ikan. Nah, jadi ke moral yang dapat kita ambil ataupun penyampaian moral yang kita ambil dari tema ini yaitu jangan sekali-sekali kalian kayak tidak menepati janji gitu. Karena si Toba sendiri dia tidak menepati janji. Pesan moral yang kedua yaitu sebagai anak memang harus berbakti ya kepada orang tua. Namun orang tua juga memang kadang suka keceplosan, saking kan keselnya. Maka dari itu hendaknya lah sebagai orang tua gitu ya juga memberikan berbagai vibes ataupun suasana yang menarik. Mungkin orang tua asal ngomong tapi anak tersebut itu nggak merasakan sakit hati gitu. Jadi sebagai orang tua hendaknya lebih memahami dalam mendidik ke anak, karena ini juga diakibatkan oleh orang tua tersebut. Apakah masyarakat di Danau Toba mempercayai hal-hal yang ada di Danau Toba? Jawabannya sebagian besar mempercayai, tapi menurut para ahli seperti ustadz, haji, dan sebagainya banyak yang tidak percaya. Ada kalanya ustadz ada yang mempercayai, tapi Al-Quran menyalahkan hal seperti itu dan mau tidak mau mereka harus mengatakan tidak percaya. Sekianlah video yang dapat kami sampaikan di sini. Semoga bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi serta memperbanyak literasi kami di sini. Selanjutnya, semoga Bapak dosen dapat memaklumi segala kesalahan yang terdapat pada tugas KKN ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.